Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nobo. Hari ini gue pengen ngomongin tentang satu buah handphone yang bernama Samsung Galaxy M62. Yang pas pertama kali keluar gue excited, tapi semakin kesini di saat gue belum megang barangnya, gue langsung mikir, ngapain Samsung ngeluarin handphone seperti ini ya? Walaupun semuanya berubah di saat gue akhirnya megang handphonenya, seperti biasa. Kenapa tadi gue sempat bilang ngapain Samsung ngeluarin handphone ini? Karena yang ada di otak gue adalah gini, ini handphone punya baterai gede 7000 mAh, tapi orang lagi nggak banyak keluar rumah, terus harganya pun lumayan hitungannya ya, yaitu 6 juta kurang 1000. Biasanya orang yang nyari baterai gede itu nyari handphone dengan harga ada di range sekitaran 3 sampai 4 juta, nggak lebih dari 5 juta. Tapi ya, setelah gue pegang handphonenya, seperti tadi gue bilang, gue ketemu sedikit jawabannya dan kita bakal jawab di akhir. Kira-kira si Samsung Galaxy M62 ini nantinya bakal buat siapa? Tapi sebelumnya, gue ceritain dulu tentang handphonenya. Secara spesifikasi, Samsung Galaxy M62 ini punya spesifikasi yang hitungannya udah lumayan banget lah ya. Punya baterai 7000 mAh, super fast charging 25 watt, layarnya sudah Super AMOLED, 6,7 inci, menggunakan resolusi FHD+, dengan setup kamera belakang ada 4 buah, 64 main kamera, 12 megapiksel ultra wide angle, 5 megapiksel makro kamera, dan juga 5 megapiksel depth sensor. Kamera depannya 32 megapiksel, sudah punya NFC, RAM-nya 8 GB, storage-nya 256 GB, dan chipsetnya diambil dari yesteryear flagship, yaitu Samsung Exynos 9825. Jadi emang kalau dari sisi spesifikasi, sepertinya handphone ini udah lengkap dan juga menyenangkan. Apakah ada kurangnya? Gua nggak bisa bilang kurang, tapi mungkin pengorbanan yang biasa dilakukan oleh Samsung Galaxy seri M, yaitu masalah kenyamanan di tangan. Samsung Galaxy seri M yang punya baterai 7000 mAh ini mau tidak mau harus membuat dimensi dan juga bobotnya jadi lebih tebal dan juga lebih berat. Tebalnya 9,5 mili dengan bobotnya 218 gram. Jadi hitungannya kalau lo terbiasa menggunakan handphone ini sambil tiduran, ya lumayan berasa lah di pergelangan tangan. Untuk masalah layar, ini memang dia masih menggunakan refresh rate 60Hz, but I personally don't mind, karena 90 dan juga 60 bedanya tidak kelihatan sampai sedemikian. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pas gue pakai nonton, ternyata layarnya ini punya pewarnaan yang pop dan juga crisp, clean, celing, padahal gue cuma nonton konten yang 480p. Satu-satunya keluhan gue pas lagi menggunakan handphone ini sebagai multimedia device itu adalah di bagian audio. Karena dia hanya menggunakan satu buah speaker aja, jadi ngerasa kurang maksimal. Kalau stereo pasti akan lebih pol, tapi kalau stereo juga harganya pasti akan lebih tinggi. Jadi ya udah, mau gimana lagi. Dan ngomongin soal layar, responsivitasnya ini juga udah oke. Kalau misalkan lo pengen pakai main game seperti yang lo lihat saat ini, gue ukur menggunakan device info hardware, hitungannya touch responsivitasnya ini sudah aman banget. Berpadu dengan satu buah chipset yang ini bisa dibilang chipset bukan main-main, udah oke banget. Skor Antutunya juga udah lumayan banget. Tentu aktivitas permainan game lo akan bisa lebih maksimal menggunakan Samsung Galaxy M62. Dari sisi baterai, data tepatnya gue ini hilang ya. Jadi gue nggak bisa ngasih data words by words dan juga tidak ada screenshot bukti dan segala macam yang bisa gue kasih. Tapi based on penggunaan gue, selama 1 minggu gue menggunakan Samsung Galaxy M62 ini sebagai handphone pendamping. Jadi hanya connect ke wifi aja. Penggunaan per hari juga tidak terlalu lama. Dia bisa standby sampai dengan itu 1 minggu. Dari 100 sampai habis gitu ya. Tapi kalau masalah ngecharge-nya, gue baru coba ngecharge tadi pagi. Dari 7% sampai ke sekitaran 31%, itu gue hanya memerlukan waktu sekitar 30 menit. Jadi penambahan ya oke lah hitungannya. Menambah sekitar 30-an% dalam waktu 30 menit. It's actually quite nice mengingat baterainya sendiri ini lumayan besar, yaitu 7000 mAh. Nah, dari hasil kamera ini yang sebenarnya lumayan ngebikin gue kaget dengan Samsung Galaxy M62. Karena pas gue buka aplikasi kameranya, dia sudah memiliki software image processing khas Samsung yang biasa kita temukan di kelasan Samsung seri A52, A32, A72. Dan kali ini hadir di Samsung Galaxy M62. Jadi otomatis gue tahu hasil-hasil foto yang gue ambil itu bisa terlihat wide secara dynamic range-nya, walaupun gue hanya asal jepret aja. Dan ini emang salah satu kemampuan utamanya Samsung ya dalam mengolah komputasi dari aplikasi software kamera. Aplikasi kameranya sendiri juga hitungannya udah lumayan lengkap, apalagi untuk kelasan seri M. And I'm pretty happy dengan hasil-hasil yang gue dapetin. Ini aja hasil-hasil fotonya banyak yang gue asal-asalan foto, gimana kalau gue lebih serius lagi. Jadi kita coba ambil sampel video malam-malam. Kalau misalkan ada cahaya nggak terlalu banyak, kayak bagian sini hitungannya lumayan sebenarnya. Cuman begitu kita coba nyentuh
ke bagian yang gelapnya. Nah, kelihatan ISO-nya main ya, jadi dia nge-push banget, noise-nya agak lumayan berasa. Kalau kita pindahin ke ultra wide angle-nya, ya lebih parah lagi noise-nya. Tapi di bagian sini hitungannya lumayan. Jadi sebenarnya si Samsung Galaxy M62 ini hitungannya dengan pencahayaan yang cukup bisa ngambil video yang sudah cukup oke. Karena kalau kamera depannya sendiri seperti ini, lumayan loh. Ini gelap-gelapan ya. Daerah rumah gue nggak banyak penerangan jalan. Kalau misalkan ngambil kondisi terang, lampu doang, lampu rumah, oke, cuman semakin mundur lo bisa ngeliat muka gue makin kayak cat air. Jadi ini hitungannya udah lumayan parah kalau gelap-gelapan kayak begini. Tapi kalau misalkan ada cahaya sedikit aja ternyata udah lumayan ngangkat. Jadi surprisingly performa kameranya lumayan bagus ya, Samsung Galaxy M62 ini. Interesting. Nah, sekarang kalau ditanya akhirnya si Samsung Galaxy M62 ini buat siapa? Oke, ini satu buah pertanyaan yang sebenarnya dijawab oleh device-nya itu sendiri ya. Kalau lo tidak bermasalah punya bodi yang tebal, punya bodi handphone yang berat, tapi punya performa baterai yang oke, dan juga punya performa harian yang oke, jawabannya adalah Samsung Galaxy M62. Apakah banyak di luar sana nyari handphone seperti ini? Jujur gue nggak tahu, karena beberapa manufaktur itu mengakali awetnya baterai dengan baterai yang bisa dibilang hanya sekitar 5.000 tapi punya kecepatan ngecharge yang cukup kuat dan tetap ngasih handphone yang hitungannya masih tipis. Nah, biasanya itu ditangani seperti itu. Tapi Samsung Galaxy M62 itu nggak seperti itu. Gua ngasih jeblakin dengan spek yang tinggi, tapi in return lo dapat device yang lumayan tebal dan juga berat. Tapi satu hal yang harus juga gue apresiasi di sini untuk Samsung gitu ya. Kalau misalkan case tadinya penggunaan hari-hari, ini mungkin jatuhnya oke untuk kalau lo yang WFH-nya pol-polan gitu ya. Banyak banget meeting tapi lo nggak pengen ribet-ribet pakai komputer, lo cuman pakai handphone aja. Nah, kebayang lah. Zoom pakai Samsung Galaxy M62 ini mah pasti awet lah. Seharian juga mungkin belum tentu lo harus ngecharge. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kamera depannya udah oke, 32 megapiksel. Ditambah kalau misalkan lo pengen menerima resepsi sinyal yang oke, gue menemukan fakta kalau si Samsung Galaxy M62 ini resepsi sinyalnya bagus gitu ya, dibandingkan dengan Samsung lain yang pernah gue coba. Dan gak ketinggalan untuk masalah softwarenya sendiri, Samsung Galaxy M62 ini hadir dengan One UI 3.1 dan bukan One UI Core. Jadi lo bisa mendapatkan full set semua kegunaan software dari Samsung One UI. If it matters, ya, Samsung Galaxy M62 itu bisa melakukan semuanya. Tapi kan ini pendapat gue ya, dari hanya menggunakan Samsung Galaxy M62 beberapa minggu aja. Dan gue yakin di luar sana sudah banyak yang menggunakan Samsung Galaxy M62 lebih lama dari gue. Experience lo seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita diskusi secara sehat, baik-baik, nggak usah marah-marah. Buat saran Taufik Nomo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.